wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kami cek dulu yang Bumi Ayu, dengar enggak Mbak? Larangan? Ya, baik, terima kasih ya. Si Rampok gak ikut? Oh, dengar ya. Kok nggak terlihat ini? Oke. Nanti jangan ditinggal tidur ya. Yang nggak nampak di ruangan sini. Baik, yang pertama kita sangat bersyukur, alhamdulillah pagi hari ini Allah SWT masih memberikan sekian banyak kenikmatan dan mustahil kita bisa menghitung nikmat yang Allah berikan pada kita. Mulai dari nikmat sehat, kemudian nikmat kuat dan tentu kesempatan. Oleh sebab itu kita perlu mensyukurinya. Syukur dengan lisan kita mengucap alhamdulillah, kemudian syukur kita dengan hati, yaitu meyakini bahwa apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita miliki hari ini, semua adalah karunia Allah, bukan semata-mata karena kepintaran kita, kerja keras kita. Hati kita harus meyakini bahwa semua itu adalah karena karunia dari Allah. Kemudian kita bersyukur dengan bentuk wujud nyatanya adalah mengajak seluruh badan kita untuk diajak tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur sampai di bulan Rajab kita masih diberi kesempatan umur, di mana itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk beramal soleh sebagai persiapan kita menuju perjalanan akhirat, sebuah perjalanan yang nantinya kita akan hidup abadi. Dan alhamdulillah kita berkesempatan berkumpul dengan orang-orang yang baik, dan insya Allah kita yang hadir di sini insya Allah punya niatan yang baik untuk menjadi orang-orang yang baik. Dan saya bersyukur alhamdulillah ditakdirkan untuk pertama kalinya ya, dan ini barangkali karena badal ya, pengganti yang seharusnya jadwalnya Pak Muhni atau Labib. Namun demikian, tanpa mengurangi rasa hormat kami bersedia untuk hadir di sini. Dan mudah-mudahan ini untuk yang pertama dan yang terakhir ya, tidak usah diundang lagi. Saudara, Bapak sekalian yang berbahagia, ini masih ada satu yang masih muda ya Mbak ya, masih SMK. Jadi mudah-mudahan walaupun masih SMK nanti bisa menyelesaikan. Saya mengawali firman Allah Subhanahu berkaitan dengan tujuan hadirnya kita di dunia. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu tujuan kita hadir di dunia. Jadi Allah ciptakan kita bukan sia-sia. Allah ciptakan kita bukan sekedar untuk makan. Maka kalau kita tanya hidup kita untuk makan, apa makan untuk hidup? Pak Basri pilih yang mana Pak Basri? Hidup untuk makan atau untuk makan hidup. Untuk hidup? Makan untuk hidup. Ini tergantung kualitas iman kita. Karena tujuan kita adalah ibadah, apapun aktivitas kita harus muaranya ibadah.
tentu aktivitas yang dibolehkan oleh syariat. Kalau yang dilarang syariat ya tentu tidak boleh kita lakukan. Apalagi kalau niat kerja kita adalah ibadah, sudah otomatis kerja kita itu benar. Karena niatnya ibadah. Nah, disinilah kita saling mengingatkan bahwa hadirnya kita di dunia tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah. Ini penting buat kita. Kemudian karena kita ini hari ini ya hidup dalam sebuah komunitas atau sebuah jamaah ataupun sebuah kebersamaan, maka ada beberapa hal yang penting yang akan kita jadikan kaidah agar kita nanti dalam membersamai sebuah tim ini tidak terjadi sebuah gejolak atau terjadi letupan-letupan. Dan ini bisa diterapkan dalam lingkup keluarga maupun organisasi. Kita harus memahami nanti kaidah-kaidah. Sebab apa? Perjalanan kita ini di dunia ini kan nggak selamanya. Apa yakin Pak Basri di PTM akan selamanya? Saya yakin kita sadar, termasuk saya, tidak selamanya akan di PDM riwa-riwi. Kapan saatnya memang harus pergi. Pak Basri sama Mbak Lia tidak mungkin akan selalu bersama di PTM. Kapan saatnya pulang? Apakah Pak Basri dulu atau Lia dulu yang pulang? Tidak ada yang bisa menjamin bahwa besok Pak Basri masih ada di sini. Mbak Lia juga pun sama. Ini yang harus kita sadari bahwa perjalanan kita itu ada titik henti di mana kita akan sama-sama pulang. Pulangnya cepat apa lambat terserah, itu hak prerogatifnya Allah SWT, bukan milik kita. Kalau toh Pak Basri doa setiap hari, Allah umurkan panjang saya, panjangkan umur saya, umur panjang, minta panjangkan umur. Ya kalau memang tidak dikasih ya besok ya udah mati, apalagi sudah usia 51. Nah, ini harus diperhatikan, jangan merasa Mudah. kalau masih muda tuh aman-aman dari kematian. Tidak, semuanya akan kembali. Baik, kita coba mengawali di dalam surat Al-Hujurat ya. Silakan dibuka. Kita sama-sama buka dulu surat Al-Hujurat ayat 13. Surat berapa tadi? Pak Basri lebih hafal ya. 49. Siapa yang menjadi relawan untuk membaca satu huruf dikali 10 kalau ikhlas? 49 ayat. Yang Bumi Ayu baca Mbak. Ya, ayat berapa tadi? Ayat 13. Surat 49. Silakan Mbak dibaca Mbak. Ayat 13 ya Pak? Ya. Ya, 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya, Mbak. Artinya wahai manusia. Ya dibaca aja, lanjut. Artinya wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Baik, kita coba merenung ayat ini dulu ya. Ini diawali ya ayuhan nas. Wahai manusia. Dan saya yakin di sini manusia semua. Berarti kalau diundang, wahai manusia itu secara umum Bani Adam.
Tidak dikhususkan orang-orang beriman, tapi ini semua manusia. Ini dikabarkan inna sesungguhnya kami. Kaminya siapa? Tentu Allah SWT. Khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian. Min dzakarin, dari jenis zakar, laki-laki ya. Wal unsa, dan perempuan. Di sini nggak ada bencong. Jadi dari awal itu Allah tidak menciptakan bencong berkelamin dua. Walaupun ada kasus berkelamin dua, tapi secara hormon nanti ditentukan mana yang dominan, laki-laki atau perempuan. Maka hukumnya haram operasi kelamin. Nah, di sini wa ja'alnakum, dan kami jadikan. Ada yang menarik kalau sisi bahasa antara kholaqa, ja'ala itu secara makna hampir sama, menjadikan, menciptakan. Tapi ada perbedaan yang cukup signifikan. Kalau kholaqa itu penciptaan yang tidak ada, dari awal tidak ada memang. Dan itu mutlak, murni haknya Allah SWT. Beda dengan ja'alna. Ja'ala itu ada keterlibatan manusia. Itu bedanya. Dari sisi bahasa ya. Artinya apa? Ketika Pak Basri dulu nikah, itu kan ada sakinah mawaddah warahmah. Wa ja'alna, itu ada kalimat dijadikan biar tenang. Di situ artinya apa? Allah akan jadikan ketenangan, sakinah mawaddah warahmah. Itu tergantung ikhtiarnya Pak Basri. Ya. Ada keterlibatan manusia. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban, syu'ub dari sya'bun, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, kabilah-kabilah, suku-suku lah. Li ta'arafu, ini yang kita garis bawahi. Li ta'arafu, untuk saling mengenal. Pertanyaannya, Pak Basri sudah mengenal Pak Amsirun belum hari ini? Kalau sekedar kenal nama, ya kita pinjam KTP sudah langsung kenal. Li ta'arafu ini prosesnya terus berjalan dalam diri kita. Kenapa kita saling mengenal, harus saling mengenal? Karena latar belakang kita berbeda-beda. Keluarga Pak Tommy dengan keluarganya Pak Basri, kebiasaannya itu beda. Pak Tommy kalau tidur suka lampunya mati, ya. Pak Basri pinginnya nyala. Ketika ada acara di hotel ribut, urip mati, akhirnya mati bareng. Nah itu hal-hal yang sepele, kalau tidak saling mengenal maka menjadi letupan. Nah sekarang kita harus saling mengenal posisi kita masing-masing. Pak Basri sebagai AO harus kita kenal wewenangnya apa, tugasnya apa saja. Pun demikian Pak Amsirun sebagai manajer SPI dan sebagainya. Itu harus saling mengenal sehingga kita akan saling memahami. Kemudian ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah Ta'ala itu adalah kemuliaan adalah takwa. Inna akramakum inda wa atqakum. Nanti ujian buat Pak Basri ketika ada laki-laki datang ingin meminang anak perempuannya, yang dinilai apanya nanti? Apakah datang dengan ngontel ataukah datang dengan mobil? Mana yang akan diterima? Nah ini alat ukurnya apa? Kalau agama mengajarkan yang terbaik agamanya. Dalam arti terbaik agama itu bukan pengetahuannya, tapi amalnya. Ini Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha alim, khabir, maha halus sekali untuk melihat semua permasalahan. Maka di sini kita hadir di sebuah komunitas yang kita harus bersama-sama. Tetapi dengan melihat latar belakang kita yang beda-beda, kalau kita tidak saling mengenal, maka akan terjadi letupan-letupan, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Ini yang bahaya. Karena kita tingkatan kedewasaannya berbeda-beda. Tua tidak jamin dewasa.
tergantung wawasan keilmuannya, tergantung luas pergaulannya, tergantung dia hidup di mana. Ada, kita dapati usianya sudah hampir senja, tapi sikapnya selalu anak-anak. Itu banyak terjadi. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam diri PTM. Nah, karena kita dihadirkan di dunia dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka konsekuensinya ketika kita kumpul bersama, disitulah ada perbedaan-perbedaan. Nah, untuk mengantisipasi letupan-letupan tersebut, maka kita harus punya kaidah-kaidah sebagai patokan, agar nanti ketika kita mendapati sebuah perbedaan di antara kita, tidak menjadikan permusuhan di antara kita. Ini penting buat kita. Maka saya akan mengawali yang pertama, kaidah penting yang harus kita pegang. Satu, ini nggak ada di ayat ya, nggak ada di hadis. Ini kaidah yang disampaikan oleh ulama. Al-haqqu yu'rafu binafsi la birrijal. Kebenaran itu dikenalkan melalui hakikatnya, bukan pada orangnya. Maknanya apa? Maksudnya apa? Artinya apa? Ar-rijalu ya'rifuna bil haqqi wa la ya'riful haqqa bir rijal. Jadi kebenaran itulah yang menilai orang, bukan orang yang menilai kebenaran. Maksudnya apa? Di saat kita berada di sebuah komunitas, kita harus pandai-pandai mengenal sebuah kebenaran. Mohon maaf, misalkan sudah disepakati regulasi bahwa hadirnya karyawan itu jam 8 maksimal ya. Kalau kurang dari jam 8 kan boleh. Paling lambat jam 8. Kemudian dari 10 karyawan ternyata 7 itu hadirnya setelah jam 8. Nah, misal ini. Nah, kira-kira yang 3 ini mau lihat banyaknya orang atau kebenaran yang sudah ditetapkan. Nah, inilah kita pentingnya kemudian melihat kebenaran. Sehingga kita tidak akan mudah terbawa arus gara-gara apa? Banyaknya orang yang melakukan kesalahan. Ini contoh. Pun demikian ketika lihat manajer misal. Manajer kok pulangnya jam 2:30? Padahal kesepakatan pulangnya jam 4. Padahal kita sebagai karyawan yang di bawah manajer, duh piye ke aku? Pan negur, pan ngomong, apa gimana? Tapi kalau kita pegang kaidah ini, kita tidak akan sungkan-sungkan memberikan satu nasihat, Pak, sesuai dengan kebenaran yang kita sepakati, bahwa kita pulang itu jam 4 bukan 2:30. Ada dalam hal-hal tertentu memang boleh 2:30. Ya, ini contoh. Jadi kita tidak boleh fanatik terhadap tokoh, sehingga kita tidak kritis terhadap kesalahan yang dilakukan oleh sebuah tokoh. Karena patokan kita adalah kita mengenal kebenaran, baru siapa yang terlibat dalam kebenaran. Itu loh Pak. Kalau kita pegang kaidah ini, Masya Allah, kita akan konsisten. Loh, wong be kaya kuwe, nyongnya melu-melu lah, rugi nyong. Nek orang melu-melu kaya. Nah ini. Karena kita tidak melihat kebenaran sebagai pegangan, tapi kita hanya melihat tokohnya. Maka kita jangan fanatik terhadap tokoh. Kalau tokoh kita memang keliru ya jangan diikuti. Nah, ini yang pertama ya. Jadi dalam sebuah komunitas, kalau ada kekeliruan ya diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Kalau manajer mengalami kesalahan, mungkin SPI ya urutannya. SPI sama manajer jebule pada baik,
pengurus. Pengurus juga pada baik, Mac pada baik, bubarkan. Sebegitu. Lalu kalau sudah berkomplot dalam ketidakbenaran, ya bubarkan saja. Maksudnya begini, jangan sampailah ternyata BTM ini menjadi jalan menuju neraka. Wah, kan ngeri. Karena kita tidak mengenal kebenaran. Ini yang pertama. Jadi kalau kita mau menilai seseorang itu dalam hal apapun, kita kenali dulu kebenaran. Baru kita bisa melihat Pak Basri melu barisan sing di sing balelo apa sing konsekuen. Nah ini. Jangan karena Pak Basri sering beli gorengan setiap hari, kemudian kita nggak enak. Orang Jawa itu kan serba nggak enak. Duh, orang penak wonge dewek ya. Ini. Itu yang pertama, kaidah ini harus dipegang. Yang kedua, la ismata li ghairil anbiya. Maksudnya apa? Bahwa kita tidak akan pernah lepas dari dosa atau salah. Yang maksum itu hanya anbiya, para nabi. Sedangkan kita ini ada potensi untuk melakukan kesalahan. Artinya apa? Kita ketika melihat teman-teman di antara kita, kemudian ada melakukan kesalahan yang tidak disengaja khususnya, jangan kemudian kita langsung memusuhi, mengucilkan, merendahkan, mencerca. Alah, Pak Basri dobol ngomong itu. Iya kan? Iya. Dengan alasan melakukan kesalahan. Padahal kesalahan ini harus diruntut. Apakah ini ada unsur kesengajaan, atau karena kelalaian, ataukah murni memang sama sekali tidak disadari. Maka kita harus sadar bahwa yang maksum itu hanya para nabi. Kalau kita mah, Masya Allah ya, hampir 24 jam, siapa yang berani dalam 24 jam nggak pernah melakukan kesalahan? Si rampok berani ndak dalam 24 jam nggak pernah melakukan kesalahan? Woi, si rampok. Mana si rampok? Nggak ada suaranya. Ya, gimana Mas? Jenengan berani ndak mengatakan dalam 24 jam tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada yang berani. Setingkat Syekh Basri misalkan, tetap nggak berani. Artinya apa? Kita itu harus sadar bahwa kita ini bukan manusia yang maksum. Pasti ada salahnya. Sehingga ketika kita punya figur yang kita puja-puji, jangan sampai ketika melakukan kesalahan kita buta membelanya. Ojo, kita kayak ini nyong, pokoknya kudu bela. Bener apa salah, orang urusan. Seperti kayak ini nyong. Kayak manajernya harus kita bela mati-matian. Apa SPI juga kita bela. Kalau nggak kita bela nanti nasib kita, aduh gimana? Ya tidak bisa seperti itu. Kalau melakukan kesalahan, ya jangan kita bela. Justru kita, bentuk kasih sayang kita ya, kita nasihati, ingatkan. Itu bentuk kasih sayang kita. Maka saya sering mengatakan teman sejati itu bukan yang suka ngasih jajan, bukan yang suka traktir. Teman sejati adalah ketika kita sedang melakukan kesalahan, dia berani mengingatkan kita. Cuma tadi orang Jawa karena sering dinai jajan, melakukan kesalahan, pangelingna, ya itu tadi pekewu, orang enak dan sebagainya. Padahal kalau nggak kita ingatkan justru akan semakin menjerumuskan. Ini harus hati-hati. Jadi kita sadar bahwa kita bukan manusia yang maksum. Maka disinilah pentingnya dibuat sistem untuk menutup celah kita melakukan banyak kesalahan. Singarane duit walaupun nggak bisa dimakan, tapi gurih. Di saat kita lihat, apalagi misal kita lagi dikejar-kejar, lagi butuh uang banyak. Kemudian kita narik nasabah, kita punya uang, dobri ben panyile aja kanda.
Pantes setor kurang telung dinamani harus dilaporkan. Nah ini kalau kita nggak kuat, yang terjadi kemarin ya, di Jatibarang apa di mana itu? Pegawai bank 1, berapa Pak Basri? 45M dengan membuat ya kredit fiktif. Nah ini godaan. Memang dunia itu gurih kalau kita nggak sadar. Kemudian yang ketiga, kaidah penting di saat kita hidup berjamaah, la qudwata fil khata walau kana sahibu ma'duran. Tidak boleh diikuti sekalipun dia pemimpin kita di saat dia salah. Ini penting. Jadi kita nggak boleh mengikuti pemimpin kita di saat salah. Masya Allah, ini sekarang banyak pengikut yang terlalu fanatik terhadap gurunya, sehingga dengan alasan walaupun levelnya sampai mujtahid, yang boleh berijtihad, kalau ijtihad mereka itu salah tetap dapat 1 pahala, sedangkan kalau benar dapat 2. Tapi kita sebagai pengikutnya nggak boleh mengikuti kesalahan mereka. Ini Pak. Jadi kalau pemimpin kita di lingkup BTM melakukan kesalahan, ya jangan diikuti. Jangan dengan alasan demi konsolidasi, demi toleransi, demi apa? Solidaritas. Kita tetap dukung pimpinan kita, apapun yang terjadi. Padahal sudah jelas-jelas melakukan kesalahan atau kekeliruan. Ini patokan penting. Sama kalau dalam konteks keluarga, walaupun imam, kalau dia melakukan kesalahan, nggak boleh istri ngikuti imamnya. Janganlah pembeli kita imamnya, yang pan lebih surga tergantung imam. Jangan begitu. Kita belajar dari saat kita sholat, imam keliru, makmum segera mengingatkan, subhanallah, atau tepuk tangan bagi perempuan. Nah, ini penting kaidah ini. Dalam lingkup keluarga pun sama. Jadi jangan sampai istri membiarkan suami, "Mas mana mas, pan nyolong apa pan korupsi terserah penting yang duitnya akeh." Orang peduli lah. Makanya umai modelnya Spanyol, separuh nyolong. Ya, ini. Kemudian kaidah berikutnya, la talazumu bainal khilaf fir ra'yi wa ikhtilafil qulub. Perbedaan pendapat itu jangan sampai diikuti perbedaan hati, atau dengan kata lain, biarpun beda pendapat tidak harus bermusuhan. Sebab latar belakang kita beda-beda. Wawasan kita juga beda-beda. Dalam rapat sebuah usulan, ketika Pak Basri usul, Pak Tommy usul, Ica usul, ternyata usulnya yang dipakai punya Pak Basri, ya kita jangan kemudian sungkan yang kasih karaman balik Pak Basri mana sih bisa nih usulnya nyore denggo. Nah ini hanya beda pendapat saja kemudian kita tidak mau lagi akur. Ini menunjukkan tidak dewasa. Mestinya kita malah ketika pendapat kita diterima, kita harus innalillahi. Siapa tahu di perjalanan pendapat kita itu ternyata salah. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah ini, jadi ketika kita mengalami perbedaan-perbedaan di antara teman-teman, misalkan ketua K-unit dengan AO-nya berselisih pendapat, silakan adu argumentasi, kuat-kuatan. Mana yang paling rasio, itu yang dipakai. Tapi setelah itu selesai. Jangan dilanjutkan, hatinya bermusuhan. Awas mau tak kerja nih ngon. PK unitnya mumet, orang tak tarik. Utang-utangnya. Nah ini kan namanya sudah dendam hatinya. Ini nggak boleh terjadi. Sama, dalam konteks keluarga pun sama. Pak Basri hari ini, ya bahasa orang Jawa tukaran karo bojone. Gara-gara apa? Ribut anaknya pan pondokna apa pan sekolah formal.
Sing siji njaluke nang Gontor, sing siji njaluke nang MBS. Ini. Akhirnya imamnya tegas. Ini wewenang imam. Makmum nurut. Ya wis. Tapi itu nggak boleh dilanjutkan. Setelah itu ya nggak dapat jatah Bapak Basri. Kasihan. Itu menjadi korban. Ini penting buat kita kaidah. Jadi di saat kita ada perbedaan pendapat, tidak menjadikan kita permusuhan. Biasa saja. Bisa jadi kita bukan karena beda pendapat. Biasanya penyakitnya beda pendapatan. Gue singgare iri, dengki. Nah ini bukan beda pendapat. Gara-gara ber-RAT sangune beda. Ya mesti kita harus melihat posisi masing-masing. Maka bagian office boy disamakan dengan manajer kan nggak mungkin. Nah ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir, al-khata'u yuqaddiru biqadari. Ini kaidah penting. Kesalahan itu harus dinilai dengan sesuai kadarnya. Ya. Maka kalau dalam dunia kerja, PTM itu sudah ada aturan. Ada SP1, SP2 sampai SP3. Itu artinya apa? Kita menilai kesalahan seorang itu lihat kadarnya. Jangan kadarnya baru 1 langsung SP3. Wes lah, kenyontak karena dendam ora ente, langsung tak gawe SP3. Itu nggak boleh. Jadi kesalahan ini kadang ada yang memang tidak sengaja, ada memang yang sengaja. Tapi kita harus bisa objektif dalam menilai atau mengukur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Tidak semua kesalahan itu dosa loh ya. Ini kaidah penting juga. Tidak semua kesalahan itu dosa. Contohnya apa? Pak Basri. Lah, miki dipeseni karo bojo kon gawa rendang, jebule gawane apa? Bumbon. Nah, ini kan kelalen. Nah, ini enggak dosa. Itu kesalahan yang tidak berakibat dosa. Baik, saudara sekalian yang kami hormati, sudah jam berapa Pak Basri? Jam 9:40. Ya, baik. Kemudian kita harus menyadari betul tadi masalah kesalahan ya. Kullu bani Adam khata'un. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Ini Rasulullah SAW memberikan resep buat kita bahwa kullu bani Adam khata'un ya. Sesungguhnya anak bani Adam itu suka berbuat salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu at-tawwabun, yaitu segera bertobat. Tobat itu maknanya apa, Lia? Halo, Lia? Mana Lia? Tobat itu artinya apa? Mohon ampun. Pak Basri, alumni Gontor mesti harus pandai ini. Apa itu taubat? Taubat itu mengakui kesalahan dan tidak akan mengulangi, kemudian kembali ke jalan yang benar. Ya, itu penyesalan ya Pak Basri ya. Taubat itu secara bahasa taba ya tubuh taubatan, artinya kembali. Kalau kita gambarkan kereta ini, kalau jalan itu di atas rel. Ketika dia loncat dari rel, kemudian dia kembali lagi, itu namanya taubat. Fitrah kita adalah suka kebenaran, suka kebaikan. Ini fitrah kita. Tapi karena pengaruh pergaulan, lingkungan, fitrah kita mulai menjauh. Nah, inilah yang kemudian kita sadar, oh iya ya, nyong kayak gitu boleh salah, maka dia kembali. Itu namanya taubat. Tapi taubat ini ada syaratnya. Ada istilah taubat tomat, ada istilah taubat sambel. Itu nggak berlaku. Jadi kalau kita sebagai anak putu Adam
ketika kita melakukan kesalahan, segera perbaiki diri kita, kemudian segera melakukan kebaikan. Kemudian menyesali. Yang jadi masalah ketika kita sudah dapat SP1, SP ajek baik. Sehingga melahirkan SP2. SP2 tidak menjadi pelajaran lagi. SP ajek baik, akhirnya SP3. Ini nggak tobat-tobat namanya. Kita dalam harian kita, kadang kita kan dikasih sakit. Nah ini sebenarnya bahan renungan buat kita. Kenapa kita kok sakit? Kan ada pola kita yang kadang menjadikan kita sakit. Coba, kalau Pak Tommy sudah ngerti penyakitnya mah, senengnya makannya pedes. Makannya terlambat. Ini orang tobat-tobat anaknya. Ini yang harus kita perhatikan semuanya. Kembali ke ayat tadi yang pertama, bahwa lita'arofu, untuk saling mengenal, ini bukan sebatas kenal nama. Dan ini berlaku untuk konteks keluarga juga sama. Mengenal karakter pasangan kita, mengenal karakter teman-teman kita. Misal, kalau Pak Basri tipenya itu seperti putri malu. Kalau disinggung sedikit, dia akan mutung. Ini kita kenali, oh karakternya Pak Basri itu kayak putri malu. Sehingga kita harus hati-hati dengan Pak Basri. Ojo sampai nyinggung. Jadi kalau nyinggung hal pribadi, dia akan lengusan. Nah, ini. Karena kita sudah memahami karakter masing-masing teman. Oh, kalau Pak Tommy itu karakternya seperti apa? Batu, keras. Ya kita sudah saling memahami lah itu. Tapi perbedaan karakter itu bisa kita satukan dengan kebersamaan yang punya tujuan sama, niat yang sama. Adapun karakter itu sebatas kita kenal saja. Kalau kita sudah mengenal dengan baik, maka lahirlah yang namanya tafahum, saling memahami. Kalau sudah saling memahami, disitulah kita akan tasamuh. Kita saling toleransi. Pak Basri nggak bisa dipaksakan agar kesentok terus kuat. Ya nggak bisa, kan itu karakter bawaan dari bayi mungkin. Itu. Ini. Jadi kalau kita sudah saling mengenal, memahami, tasamuh, maka yang terakhir akan lahir karakter ta'awun, akan saling membantu. Di saat kita ada kesempatan waktu, teman kita minta tolong, ayo bantu. Lah kita tugasnya sampean, sungkan teman ngurusi gini sampean. Jangan seperti itu. Kapan waktunya kita pun kadang butuh bantuan orang lain. Nah ini yang kadang tidak terjadi dalam sebuah komunitas. Sehingga katonita kumpul secara fisik bareng seatap, tapi hati ini mana? Ya, hatinya nggak bisa saling memahami, tidak saling mengenal, tidak saling menolong, tidak saling toleransi. Maka pesan saya yang terakhir adalah berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Tergantung niat kita kesini mau apa. Kalau niatnya sekedar ngolet duit, saya kira rugilah kalau di BTN. Carilah tempat yang lebih besar yang gajinya 30 juta, 10 juta, 5 juta. Nah kalau di BTN kan sudah ada yang gajinya 30 juta. Kalau niatnya hanya itu. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, ini bagian dari ladang saya untuk beramal soleh, yang kami butuhkan adalah keberkahan, ayo lanjutkan. Keberkahan itu penting. Ya, banyak yang hartanya melimpah ruah, tapi hidupnya nggak berkah. Ciri berkah itu apa? Ketika kita mendapatkan, itu akan semakin baik kita. Pak Basri, di saat helmnya bodol, dia tetap sholat jamaah. Helmnya anyar, ya tetap jamaah.
Engkau duwe mobil, tetap jamaah, itu namanya berkah. Tapi begitu punya mobil, kajian ranting wis ora melu, plesir, itu nggak berkah sudah. Itu malah justru membahayakan. Mending segera dijual. Lah Mas Tommy yang hobi manuk, wah ini kalau berkah, dolanan manuk kelingan jamaah sholat beli. Nang kalangan kelingan sholat jamaah beli. Saya kira jarang itu orang yang main di kalangan kelingan sholat. Itu harus diperhatikan. Sama mbak-mbaknya yang biasa shopping. Saya tanya, Mbak Nia kalau shopping ke Rita Mall, biasanya berangkatnya jam berapa, Mbak? Nggak pernah ke Rita, atau ke shopping mana, Mbak lah? Ica, kemana, Ca? Kalau shopping, Ca? Nirmala. Aneka. Oh, aneka. Mbak Enul, shoppingnya kemana, Mbak Enul? Saya ditanya. Toko baru. Ngerti ya? Sumber baru. Iya. Sumber Nggak baru. pernah shopping, Nul? Ya Allah. Jalan lingkar. Sumber baru. Gini, mayoritas orang kalau shopping berangkat habis maghrib, ya, pulangnya jam 10. Pertanyaannya, sholat isya ini nang endi mau? Mesti balik ke. Kalau kita tanya kira-kira ngger kowe pas balik mati pribe? Sama kalau Pak Basri lagi narik nasabah, kondisi lah balik ke sholatnya nang PDM, barang PDM jebule terlang. Durung aju PDM ketabrak. Padahal tadi niatnya sholat nanti di PDM. Kira-kira nasib kita kayak apa? Maka saya paling takut itu menunda sholat tanpa alasan. Takutnya apa? Di saat itu kita dicabut nyawanya. Itu yang paling ngeri. Sebab di dalam kalimat sahun, itu salah satunya adalah menunda-nunda sholat tanpa alasan. Pertanyaannya, sampean balik jam 4. Langkene. Lah sholat asare saiki jam 3 misalkan atau setengah 4. Kenapa nggak sholat dulu di sini? Alasannya tanggung pak nang omah. Yang kita khawatirkan begitu keluar dari PDM, ana sing nabrak sampai mati. Durung sholat. Apa nggak ngeri kita? Padahal kita niatnya menunda. Nah, itu. Oleh sebab itu, sholat itu penting untuk kita jaga. Sholat itu amalan hamba yang pertama kali dihisab, ya. Awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, as-shalah, as-shalah. Rasulullah SAW sebelum wafatnya itu yang diingatkan pada umatnya adalah as-shalah, salat. Untuk ibu-ibu atau mbak-mbak, alhamdulillah sering dapat bonus lah, minimal 7 hari dalam sebulan nggak sholat, itu kan bonus. Tapi laki-laki itu dimanapun, kapanpun, dan kondisi apapun, sehat, meriang, musafir, mungkin sholat itu wajib dikerjakan. Kadang kita musafir sholatnya keder, sholatnya nanti, ya, sholat nang masjid apa sholat, apa di tempat sholat ya. Baik, sebagai renungan akhir, saya dapati satu kisah. Ada seorang pemuda ya. Seorang pemuda melewati warung ayam bakar. Dia berhenti di situ, si pemuda ini. Nah, dia memandang ayam bakar yang sedang dikipasi. Ya. Ada yang melihat. Ada yang melihat. Ngertinya si pemuda ini kayak wong delem ayam bakar dia pengen jumlah kedite. Nggak ada uangnya. Ditanya, Mas, kenapa jenengan berhenti kok terus natap ke warung ayam bakar yang sedang dikipasi itu ayamnya? Jenengan pengen, kalau pengen nanti saya belikan. Ditanya seperti itu nangis, Pak. Loh, sampai ditanya kok malah nangis. Jenengan nggak punya uangnya, saya belikan berapa? Bukan itu yang saya inginkan. Saya mendapatkan satu pelajaran penting. Kalau ayam bakar, ayam sudah mati baru dibakar. Tapi kita kalau masuk neraka, bukan saat kita mati baru dibakar, tapi kita dibakar hidup-hidup. Bahkan kulit kita ketika sudah kelotok kabeh dikembalikan lagi biar merasakan pedihnya azab Allah.
Maka banyak sahabat tabiin angger lagi malas ibadah, jendiknya dibakar. Untuk merasakan api dunia yang kecil aja panasnya begini, maka dia semangat lagi ibadah. Maka mbak-mbaknya, mas-masnya kalau lagi malas ibadah, ya harus ingat itu, bahwa kita nanti kalau masuk neraka akan dibakar dalam keadaan hidup, tidak seperti ayam wis mati nembe dibakar. Nah, kira-kira apa kita ada yang siap untuk dibakar dalam kondisi hidup-hidup? Nggak ada lah. Tapi ini renungan buat kita semuanya. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini ada manfaatnya. Dan sekali lagi mohon Pak Amsirun, ini untuk pertama dan terakhir ya Pak Amsirun. Nanti kalau nggak ada ya nanti bawahnya lah. Ya, jadi insya Allah ini kan sebentar lagi mau musda. Ya, kami juga nanti di MEK, belum tentu di MEK lagi. Ya, jadi saya ingin di saat nanti musda selesai, saya ingin husnul khotimah, meninggalkan MEK, walaupun saya masih beban moral, masih punya utang ya. Ini doakan saja, barangkali ini saya diamanai MEK untuk ngurus batik. Mudah-mudahan batik ini ya saya. Mudah-mudahan. Amin. Menambahi. Saya masih punya beban itu. Karena apa? Saya yang tanda tangan. Walaupun yang dorong saya tidak ikut memikirkan itu, tapi saya secara moral saya tetap tanggung jawab. Maka saya mengusahakan. Maka nanti RAT ketika PDM dapat jatah, saya akan meminta berapapun dapatnya. Tuh Pak Basri, ini rambut saya semakin banyak putihnya sekarang Pak Basri, karena memikirkan dikau. Baik, terima kasih Mbak Enul, Mas sampai si Rampok namanya Bulian. Bulian dan kawan-kawan yang ada di larangan. Oh, saya sebut ini Mas Ojan, nanti. Mas Ojan. Oh ya Mas Ojan. Ya ini mohon maaf belum di ACC. Mas Ojan hadir enggak ini Mas Ojan? Iya. Ya aja jengkel ditakoni sedikit jengkel. Kalem bawang larang insyaallah Mas Ojan. Amin. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf sebagai manusia biasa tentu ada tutur kata yang kurang pas atau salah. Terima kasih. Akhirul kalam, nasrun minna wa yafatkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Ustadz Zahiri Esos yang telah memberikan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Teman-teman yang kami hormati, karena waktu